guru-guru kita, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah memperjuangkan berdirinya musala ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, jamaah kita atau keluarga kita atau warga yang tinggal di perumahan Bidia ini, semoga segera diangkat penyakitnya, diberi sehat walafiat ala hadiniyah wa la hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syamillahi lahul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih kita masih dalam bab fi syurutis salati, tentang syarat-syarat sahnya salat kita. Memasuki wasalisuha, dan yang ketiga. Dulu yang sebelumnya adalah yang kedua, diantaranya harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat. Kemudian sekarang yang ketiga, wasalisuha satru rajulin walau sobiyan wa amatin ma baina surratin wa rukbatin wa khurratin ghairu wajhin wa kaffaini bima la yasifu launan in qadara alaihi. Yang ketiga, syarat sahnya sholat itu adalah menutup aurat. Walau sobiyan, walaupun itu seorang anak. Nah, tentunya anak yang sudah diwajibkan sholat. Nah, kalau anak yang belum diwajibkan sholat, ya namanya baru belajar. Kalau seorang laki-laki dan dua amatin, seorang budak. Kalau sekarang budak sudah tidak ada, karena budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu statusnya kerja, tapi kalau budak itu ya hampir enggak berperi kemanusiaan, manusia tapi enggak kayak manusia, bisa dijual belikan. Walaupun itu orang tapi bisa dijual belikan. Bahkan kalau budak itu dia seorang perempuan,
boleh digauli sama majikannya. Lah ketika dia sudah bosan, jual. Itu budak. Tapi Islam memang berusaha untuk menghilangkan perbudakan itu dengan bukti setiap ada pelanggaran berat. Nah, tebusannya, dendanya adalah memerdekakan budak. Orang yang batal puasanya karena berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan, ya hukumannya memerdekakan budak. Orang yang melian itu melaknat istrinya. Orang yang menuduh istrinya berzina, kemudian pengen terbebas dari itu, ya memerdekakan budak. Nah, sekarang alhamdulillah perbudakan itu sudah tidak. Lah kalau seorang laki-laki atau seorang budak wajib menutup auratnya ketika sholat itu ma baina surratin wa rukbatin, cukup antara surrah udel apa udel pusar waruk batin dan dengkul. Yang wajib ditutup ketika sholat bagi laki-laki itu hanya mulai dari pusar sampai lutut, itu wajibnya. Maka seandainya ada orang sholat kok cuma pakai sarung tapi kayak orang pakai kemben, cuma di sini terus sampai sarung, mohon maaf, asal sudah di bawah lutut sini udah sah sholatnya. Kalau itu standar ukuran fikih, ukuran sah dan tidak sah. Lah kalau ukuran pantas, ya belum. Kalau ukuran sah dan tidak sah, maka asal udah baina surrah war rukbah, ini sudah sah, alias sudah boleh untuk sholat. Yang repot itu Pak, biasanya ada anak-anak muda yang pakai bajunya nyetrit gitu. Nah, ketika berdiri sih memang ini ketutup Pak. Tapi ketika dia rukuk, apalagi sujud, nah ini brutunya ini kelihatan. Brutu Indonesianya apa? Brutu. Brutu. Apa itu? Ini loh, yang di sini loh. Yang belahan ini loh. Lah iya. Itu kalau ditarik garis lurus kan di bawah. Pusar, yang lain belum. Iya, iya. Lagian ya minumnya kapan? Ini kasus beberapa kali ya saya melihat langsung ya. Kalau memang dia sesegera langsung menutup tidak mengapa, tapi kalau dibiarin sampai satu rukun, apalagi nanti kedua juga begitu, ya batal sholat. Wong ini termasuk bagian dari aurat. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan biasanya telapak kaki ya. Kalau berdiri itu mukenanya ya nutup lah. Tapi nanti ketika sujud, kalau mukenanya itu kurang panjang, kadang kebuka. Padahal telapak kaki bagi perempuan ketika rukuk, ketika sujud itu kan terbuka. Ketika berdiri kan ketutup. Nah itu kadang kekurangan di situ. Kalau laki-laki ya gitu. Kalau kayak kita ini baju panjang, insya Allah ya enggak. Walaupun misalnya dikancingin yang dua ini lepas, enggak, kan masih di atas. Itu standar fikihnya, standar sah dan tidaknya. Yang penting udah menutup aurat antara surrah, pusar, warrukbah dan dengkul, maka sudah sah sholatnya. Tapi naik tingkatan ukuran selanjutnya yaitu pantas dan tidak. Kalau di Quran kan ada ayat ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, wahai keturunan anak Adam, kita-kita ini. Khudhu, pakailah zinatakum, zina, perhiasan. Artinya pakaian yang membanggakan. Inda kulli masjid, setiap memasuki masjid. Ai inda kulli sholatin, artinya setiap mau sholat. Setiap kita mau sholat ini diperintahkan. Khudhu tadi itu bentuk fi'il amar, artinya perintah.
pakailah pakaian yang kita bangga ketika memakainya setiap mau sholat. Lah kalau kita bangganya pakai begini, pakai begini. Kalau bangganya pakai batik kayak bapak, pakai batik. Lah kalau bangganya pakai kaos hadiah partai, ya pakai aja. Lah memang bangganya itu memang kebetulan dia kader partai misalnya ya. Kalau Pak Haji misalnya kader apa itu? Jajaka apa namanya? Jajaka ya. Saya lihat mobilnya di situ loh kok nganggur. Misalnya dia bangga dengan itu silahkan pakai. Kadang ada misalnya dia seorang anggota TNI pakai bangga dengan pakai itu silahkan kok. Zina itu kan artinya kebanggaan. Lah kalau mungkin orang Saudi ya bangganya memakai gamis, memakai jubah, bangganya. Kalau orang Jawa mungkin pakai sorjan, ya silahkan. Wong perintahnya itu zina. Zina itu kebanggaan. Lah kebanggaan orang itu kan ya beda-beda deh. Nggak bisa dipaksakan harus sama. Oh kalau sholat harus pakai gamis ya nggak bisa. Lah kalau yang badannya gede tinggi pakai gamis cakep pak. Lah kalau kayak saya gini gemuk pendek pakai gamis. Lucu. Zina itu artinya pakailah pakaian yang membanggakan setiap kita mau sholat. Kalau logika gampangnya kan ya gini, kita ini mau ngadep ke RW saja, apalagi naik ke atasnya ke Manggut ke Lurah, itu pun kita usahakan pakai baju serapi mungkin. Lah mosok mau ngadep Allah kok pakai baju hadiah dari toko material. Ada belakang ada tulisannya UD Fajar Asia. Depannya Fajar Asia menyediakan macam-macam toko bangunan. Lah iya kalau sholatnya dia di belakang, kalau sholatnya di sini nih di depan, yang orang belakangnya kan otomatis Pak. Baca sih enggak, cuman kan kebaca Pak. Kalau toko material ya masih inilah. Yang ini loh, kaos partai itu. Kebetulan ini yang di depan mungkin partai cebong, belakangnya partai kampret. Kan musuhan itu kan. Kampret di depan dua. Tapi saya pernah ngeliat loh Pak di daerah mana ya? Pondok Umum sana di masjid itu di depan pintu situ ada tulisannya mohon tidak memakai baju atau atribut partai di depan masjid di depan pintu masuk. Ya, daerah Pondok Umum ya kalau saya tidak salah. Ya bagus ini. Dan memang ada keterangan dalam kitab Nihayatul Zaid. Wa yukrahu ay yusalliya fi saubin fihi suratun. Wa yukrahu dan dimakruhkan. Dihukumi makruh. Makruh itu kalau dipakai ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak itu yang berpahala. Ay yusalliya seseorang itu sholat fi saubin dengan memakai pakaian fihi yang di dalam baju itu atau pakaiannya itu suratun gambar. Ya, kalau partai kan rata-rata ya ada gambarnya ya. Kalau enggak ya toko material ya kadang ada gambarnya ya, gambar asbes atau gambar semen. Gambar iklan, makruh. Bahkan ada hadis dalam Bulughul Maram kalau enggak salah, Rasulullah itu pernah dihadiahi dari pokoknya negara tetangga lah, negara sahabat itu baju, tapi baju yang garis-garis bergaris kayak sorjan gitu orang Jawa ya, kayak baju sorjan itu kan garis-garis. Lah itu Rasulullah menolak karena beliau bilang ya baju yang saya pakai untuk sholat itu takutnya mengganggu orang lain. Itu Rasul Pak pakai baju garis-garis saja nggak mau, pakainya polos-los. Nah, kalau kita malah yang polos aja digarisin. Intinya kita memakai pakaian itu ketika berjamaah tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain. Kalau pakai pakaian mencolok itu kan dia, apalagi gambar artis yang opo gitu, panitia halal bihalal tapi orkes dangdut opo gitu. Gambarnya artis di belakang lah.
Ini keterangan juga dalam kitab Nihayatul Zain, "Idza shalla ahadukum falyalbis thawbayni fa innallaha ahaqqu ayyuzayyina lahu." Ketika kita sholat, pakai pakaianlah yang terbaik atau yang paling membanggakan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah ahaqqu, lebih berhak, ayyuzayyina lahu, kita memakai yang membanggakan ketika mau menghadap Allah. Terus pokoknya pakaian yang pantas ya. Lah kecuali memang dia nggak punya, atau mungkin ketika lagi di perjalanan kita mungkin nggak bawa salin, adanya yaitu yang penting suci, bersih, utamanya yang suci, bersih dan menutup aurat. Tapi kalau dalam keadaan kita di rumah begini loh, pakailah yang zinah itu tadi. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Lah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir yang ketika menafsirkan khudzu zinatakum inda kulli masjid itu ada hadis yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, albisu min siyabikum albayan fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Ini hadis riwayat Abu Daud yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat khudzu zinatakum inda kulli masjid. Albisu atau ilbasu, pakailah pakaian, min siyabikum, dari pakaian-pakaian kalian, pakaian-pakaian kita ini, albayan, yang putih. Orang umroh, orang haji ya baju ihramnya putih. Ulama kayak Gus Baha itu saya ngeliat di YouTube-nya semuanya bajunya putih. Lah sekarang kita ya nemu-nemunya ini. Fa innaha, karena sesungguhnya baju yang berwarna putih itu min khairi siyabikum, yang terbaik dari baju-baju, yang terbaik menurut Rasulullah. Maka kalau Jumatan yo usahakan pakai baju putih. Usahakan. Walaupun mungkin kita punya cuma 1 atau 2, ya wes habis Jumatan dicuci, nanti dipakai buat Jumat itu lagi. Nambah pahala sunnahnya. Kalau pakai baju yang lain ya boleh, nggak ada larangan. Cuma kalau bisa ya diusahakan putih. Wa kaffinu fiha mautakum, wa kaffinu, dan kafanilah fiha, dengan baju yang putih itu, mautakum, orang yang meninggal di antara kita. Lah ini hadis yang menjadi landasan kain kafan itu hendaknya berwarna putih. Tapi itu bukan kewajiban, Mbak. Bukan kewajiban harus putih, enggak. Lah seumpama ada orang itu demennya batik, ya Pak ya, demennya batik. Lah kemudian dia wasiat ke anaknya, tong, ntar kalau babah meninggal nih, kapanin pakai batik ya. Apakah boleh? Boleh, Pak. Atau bahkan misalnya dia pecinta bola, pencinta Inter Milan atau Barcelona, pesen sama anaknya, ntar kalau saya nggak ada, kapanin pakai baju bola. Apa boleh? Boleh, cuma nggak umum aja. Paling jadi omongan. Nah, iya kan? Jadi omongan ketika nurunin di pemakaman, orang-orang yang lihat, wih keren loh, kain kafannya baju bola. Bisa viral loh, bisa terkenal kalau ada yang videoin. Karena nggak umum. Lah iya, saking bangganya sama timnas misalnya, pesen sama anaknya, misalnya ini kan Indonesia lawan Argentina, kebetulan menang 9-0 umpama, walaupun kayaknya mustahil. Umpama, saking bangganya, seneng, kaget, mati. Tapi sebelum mati dia udah pesen sama anaknya, ntar kau mati kapanin pakai kain timnas. Boleh, ya tadi nggak umum. Sesuatu yang tidak umum, walaupun tidak salah, itu kadang bisa menimbulkan fitnah. Udah pernah saya contohin mungkin ya. Kita sholat jenazah, jenazahnya taruh di depan. Itu nggak ada perintah ya. Nggak ada keharusan kalau kita sholat jenazah, jenazahnya harus di depan. Seandainya taruh di belakang ya boleh. Boleh. Cuma ya itu karena tidak umum, akan timbul
Fitnah. Lo umpama ya, besok-besok ada kejadian di sini. Kebetulan orangnya itu nggak pernah ke musola. Kebetulan orangnya nggak pernah ke musola, keluarganya minta disolatin di musola. Lah terus kata ketua kata Ustadz kemarin nggak ada keharusan sholat jenazah di depan, taruh di teras. Saya yakin keluarganya demo ya. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah ke musola, nyolatinnya nggak di dalam musola. Sesuatu yang benar, tapi kalau tidak umum berlaku di masyarakat, ya akan timbul fitnah. Ya timbul lagi kegaduhan kalau bahasanya, katanya bahasa kerennya kegaduhan. Nah, apanya? Oh gitu. Ya Allah. Menutup aurat itu tadi wajib bagi laki-laki atau budak perempuan minas surrah rubah walau khalian, walaupun dia sholat dalam kesendirian, sendiri di dalam kamar atau fi zulmatin dalam gelap gulita, yo tetap wajib pakai baju nutup aurat walaupun sholatnya sendirian di dalam kamar, lampu dimatiin semua, gelap, peteng dedet, tapi yo tetap wajib nutup aurat. Lil khabaris sahih, ini berdasarkan pada hadis yang sahih, la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Tidak sah atau tidak diterima sholatnya seseorang yang sudah baligh illa bi khimarin, kecuali ia dengan menutup aurat. Wa satru khurratin, dan auratnya wanita yang merdeka, bukan wanita yang budak, itu ghairu wajhin, kecuali wajah, wa kaffaini, dan dua telapak tangan. Auratnya wanita ketika sholat itu seluruh tubuh kecuali wajah, kaffain, dua telapak tangan. Yang dimaksud telapak itu yang sini apa yang sini? Yang sini ya. Nah, kalau orang pakai mukena cuma begini gimana? Kan rata-rata mukena kan begini. Tapi kalau sekarang malah tertutup semua ya, close ya, atau pakai jari-jari begini. Cuman kan kadang kan sering lihat kan orang sholat di rest area atau apa cuma nggak pakai mukena, cuma pakai baju panjang ini. Ya, sering lihat ya. Ya cuma nggak pakai mukena dia, hanya pakai baju panjang begini, takbir, sholat ya sholat. Tapi bawahnya pakai kaos kaki. Lah, apakah yang wajib ditutup itu ini juga ditutup atau cukup sampai pergelangan? Nah, ini ada keterangan nih dalam kitab Fathul Mu'in ini. Auratnya wanita yang merdeka itu kecuali wajah dan dua telapak tangan, dzohrihima wa batinihima. Telapak tangan itu baik yang luar maupun yang dalam. Ini kan luar, ini dalam. Berarti ilal ku'aini, sampai ke ku itu ini loh. Berarti seandainya ada orang perempuan sholat kok pakai baju lengan panjang, yang penting ini tertutup. Misalnya kan pakai baju yang ada kancingnya di sini, nah udah boleh. Cuman kalau orang-orang tua dulu saking ngati-ngatinya kan, orang mukena zaman dulu kan sampai sini ya. Itu untuk lihat, hati-hati. Tapi seandainya Pak kita lagi bepergian sama istri, mampir ke masjid, ke musola, kalau di situ nggak ada mukena, kemudian istri kita udah pakai baju lengan panjang yang sampai ke kok ini apa sih? Pergelangan ya, pergelangan. Kemudian bawah tertutup, pakai kaos kaki, mungkin udah cukup. Walaupun tidak pakai mukena yang kayak umumnya orang sholat. Mukena itu hanya pakaian yang didesain untuk mempermudah dan ikhtiar agar pakai wanita ketika sholat itu lebih mudah. Tapi seandainya pakai baju biasa, yang penting semua tertutup kecuali wajah dan telapak tangan sampai ke kuk sini, sampai ke pergelangan tangan, ini
sholatnya sudah sah. Wa yajibu dan wajib as-satru minal a'la wal jawanib la minal asfal. Yang wajib ditutup itu auratnya itu minal a'la dari kalau kelihatan dari atas, wal jawanib dan samping, la minal asfal tidak dari bawah. Nah, iya kan kita pakai pakaian ini kan kalau dari bawah ya kelihatan semua ya. Ya kan misalnya nih lantai atas kok pakai kaca, kita di bawahnya begini, ya kelihatan ya. Seandainya yang wajib itu cuman kalau terlihat dari atas, terlihat dari samping, kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dari bawah enggak. Wa yusannu, nah tadi ini agak sedikit mengulang. Lil musalli ayyal bisa aksana siyabi. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat itu memakai baju yang terbaik yang dia punya. Itu sunnahnya memang begitu. Ini kadang yo, ini kelakuan kita ya. Kondangan pakai baju rapi bagus. Begitu nyampe rumah mau sholat asar malah baju yang bagus tadi dibuka. Sholat pakai cuma yang kaos dalam yang putih ya. Ya kaos dalam putih yang kadang segini loh, kaos rangkepan itu apa? Daleman kan? Kok kalau singlet yang sini kok banget lah ya. Yang inilah ada lengannya sampai sini loh. Lu kadang kita kayak begitu ya, gerah katanya. Kalau soblong yang kadang yang rangkepan putih loh. Padahal tadi kondangan mah yo rapinya, pakai batik yang mus pokoknya, apalagi kondangannya di gedung ya. Pakai celana yang cakep, pakai sepatu, pakai batik yang bagus. Giliran sholat malah dilepas. Bajunya masih dilepas, diganti pakai kaos dalam. Apa enggak boleh? Ya boleh. Wong laki-laki itu urut minimal cuma surah warubah. Tapi apa iya loh? Wong tadi kondangan. Lah kalau kondangan di gedung lah masih mending ya. Kalau kondangan di kadang ini kan timbang makan nasi sepiring sama pisang segini. Pakai baju rapi, lah giliran ngadep Allah kok baju seadanya. Ya padahal tadi kan fa innallaha haqqu ayyuzayyina lahu, dan Allah itu lebih berhak ketika kita menghadap kepada Allah itu untuk kita berhias. Berhias itu ya memakai baju kebanggaan itu tadi. Itu yang nomor 3. Syaratnya sholat menutup aurat minimal surah rubah bagi laki-laki. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak. Warabiuha, dan yang keempat ma'rifatun dukhuli waqtin, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah sekarang kecanggihan teknologi udah sangat membantu. Udah pakai ini mana tadi sini ya. Udah gak perlu tengok lagi, tinggal nungguin ada nit. Nah udah. Sekarang itu apa namanya? Adzan, iqomah itu kan haknya imam. Artinya haknya imam itu maksudnya nunggu komando imam. Tetapi sekarang bukan nunggu komando imam, Pak. Nunggu nit. Asal nit koma. Enggak usah disuruh. Aslinya begitu, Pak. Maksudnya itu kan ketika imam itu udah siap baru koma. Ini kadang ya tapi sekarang kita dituntut untuk ngerti lah ya. Ketika kita datang ini nit ini masih berapa menit kan kelihatan ya. Ini kadang ada orang yang gablek. Loh, tinggal setengah menit sholat sunnah ini. Lah ya kalau isya oke lah, subuh oke lah, maghrib udah datangnya paling belakangan. Ini yang Bilal kayak bapak tadi udah siap mau qomat, dia datang cukup sholat di pojokan. Kalau Pak saya imamnya qomat. Ada di sini bener. Qomat aja langsung udah bener. Lah kalau isya atau subuh oke lah ditungguin, tapi kalau maghrib qomat. Karena maghrib itu waktunya sebentar. Ini kadang apalagi Pak, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu kan ada 2 tingkatan. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ada yang sangat dianjurkan, ada yang tidak. Yang sangat dianjurkan itu qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh.
kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar. Ada yang makalah lain 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kalau qobliyah maghrib, qobliyah isya itu ghairu muakkad. Maka kadang banyak Pak di kayak mengaji begini, begitu ngajinya mepet, begitu adzan langsung qomat. Qobliyahnya enggak. Maghrib juga begitu kan. Saya yang ngajar malam Senin ketiga itu di satu masjid di Kalibaru. Ya begitu adzan maghrib, selesai adzan langsung qomat. Ya karena biar ngajinya agak lamaan waktunya. Tapi karena kebiasaan jamaahnya nggak ngerti, ya datangnya agak cepetan. Jadi kadang kan ada ya jamaahnya imamnya belum ada. Lah iya kadang yang repot itu tadi tuh. Udah setengah menit mau qomat datang belakangan ucuk sholat qobliyah maghrib. Kalau saya imamnya udah qomat. Ntar dia nyusul. Kadang ada yang ngambek balik pulang ya ada. Ya wes namanya orang kan ya. Makanan sama nasi, cuman kan karakter beda-beda. Mengetahui waktu sholat, yakinan baik secara yakin, au dhannan atau dhon itu prasangka. Kalau sekarang ya kayaknya udah nggak masalah lah ya. Kalau zaman dulu itu kan masih nunggu-nunggu. Apalagi zaman kita dulu di kampung Pak ya, yang ada toa ini kan cuma di masjid. Musola-musola kan nggak ada toa. Kalau mau sholat itu nungguin aja. Kalau dengar suara dong, nah udah. Kadang malah yo keliru. Faman shalla biduniha, dan siapa yang sholat bukan pada waktunya atau belum pada waktunya, lam tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya. Belum masuk waktu duhur udah sholat duhur. Lah kalau belum masuk waktu asar dia sudah sholat asar, kalau niatnya jamak ya boleh. Tapi ini belum. Ini kadang pernah kejadian ya Pak. Udah assalamualaikum, udah astagfirullahaladzim, ini baru ada subuh ini. Pernah kejadian. Ya saya sendiri ya Pak. Dulu pernah kan ngontrak nih waktu tinggal masih bujangan, tinggal di daerah Pulau Gadung. Musola masjid agak jauh. Nah jam kan entah lihat jam itu remeng-remeng apa pokoknya sholat kan. Begitu assalamualaikum sholat sendirian di kontrakan. Begitu astagfirullahaladzim di masjid bilang Allahu akbar Allah. Nah, ya ngulang sholatnya. Enggak sah. Wong belum pada waktunya. Kadang yang jadi pertanyaan itu sering bertanya itu ibu-ibu Pak. Ibu-ibu kalau sholat zuhur di hari Jumat itu sebaiknya di waktu apa? Kadang ada yang mengatakan nunggu nanti kalau suaminya udah pulang. Ya kalau suaminya kerjanya di mana sampean? Kerjanya di Priok, apa ya nunggu suaminya pulang? Lah ya enggak. Yang jadi patokan itu azan kedua. Kalau pelaksanaan sholat Jumat yang 2 kali azan. Karena kan di kita kan ada yang azan 1, ada yang azan 2. Sampai azan 1 atau 2 itu? Lupa saya. Di tempat saya enggak. 1 ya. Kalau yang azan 2 itu yang jadi patokan waktu zuhur sebenarnya itu azan yang kedua. Azan pertama itu boleh dilakukan walaupun seandainya belum masuk waktu zuhur. Karena azan pertama itu fungsinya sebagai pemberitahuan bahwa sholat Jumat ini akan segera dimulai. Karena di zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Umar itu azan cuma sekali. Ya seperti yang sudah ada itu. Khotib naik kemudian baru azan. Lah kemudian di zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditambahi. Makanya kalau ada orang yang teriak-teriak bid'ah, ini termasuk bid'ah memang azan kedua. Tapi mereka nggak berani membid'ahkan azan kedua, nggak berani. 2 azan maksudnya. Itu sahabat Utsman berijtihad karena kan umat Islam jumlah makin banyak, tinggalnya makin menyebar. Kalau azan Jumat dikumandangkan cuma sekali, banyak orang yang ketinggalan Jumat karena dulu belum ada toa.
Nah, kalau sekarang udah ada toa, alasannya kok ketinggalan nggak denger adzan, ya kayaknya nggak bisa diterima ya. Wong apalagi di Jakarta tiap gang ada masjid ya. Kadang masjid aja depan-depan ya, kayak Islamik sama At-Taubah kan depan-depan ya. Di Polres itu malah atas bawah Pak masjid. Atas untuk umum, bawah untuk tahanan. Satu gedung 2 sholat Jumat. Iya kalau alasan kayaknya, wah saya nggak dengar Jumat makanya ketinggalan, kayaknya kok nggak bisa diterima ya sekarang. Adzan saut-sautan. Ya mungkin kalau dia tinggalnya di Bali, di mana Flores, ya bisa jadi. Lah kalau di sini, lah ketika sahabat Utsman ini berkuasa saat itu menjadi khalifah, diijtihadilah. Karena umat Islam sudah makin nyebar ke sana akhirnya diperintahkan adzan sebelum masuk waktu Jumatnya itu untuk pemberitahuan. Bahasa kita, ayo siap sholat Jumat, tapi yo pakai adzan itu. Lah kemudian diijtihadi ulama-ulama setelahnya dilanjutkan sampai sekarang, walaupun ada yang memakai adzan satu. Kalau sekarang sih hitung-hitung efisiensi waktu ya, apalagi di lingkungan perusahaan, adzan satu lebih cepat. Kadang adzan satu khotibnya kelamaan. Udah 1:30 masih ngedongeng aja, jamaah udah batuk, udah subhanallah, udah Allahu Akbar, masih khotib nggak tahu diri. Lah iya kan. Nah, kalau kita baca berjanji nih, Rasulullah itu kan wa yutilus sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Rasulullah itu kalau sholatnya lama, khutbahnya pendek. Dan sekarang dibalik, khutbahnya lama, sholatnya pendek. Khutbah 1:30. Saya pernah dapat laporan mana ya Pak? Di KPN. Oh itu udah jam 1 kurang seperempat, khutbah pertama belum selesai. Jamaah udah gelisah, Pak. Udah ada yang takbir, ada yang selawatan, ada yang batuk. Nah, khotib nggak tahu diri. Kalau pengen ngaji lama ya ngaji gini, waktunya lama. Kalau khutbah Jumat mah yang penting gugur kewajiban. Jadi lam tasih salatuhu wa in waqa'at fil waqti. Enggak sah salat seseorang apabila tidak pada waktunya, kecuali yang tadi itu qadha atau jamak. Nah kalau tidak qadha, tidak jamak, kok tidak di luar waktunya atau belum masuk waktunya, enggak apa-apa. Nah kalau adzan mah belum sholat. Misalnya kayak di sini belum pakai ini adzan. Begitu adzan selesai, ternyata baru yang lain baru pada adzan, enggak masalah. Yang jadi permasalahan itu sholatnya, bukan adzannya. Lah kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi waktu sholat udah enggak bermasalah, cuman ya untuk pengetahuan. Fa waqtu zuhrin min zawalin ila masiri dhilli kulli syai'in mislah. Waktu zuhur itu patokannya mulai dari matahari tergelincir, benda ada bayangannya. Kalau benda pas tidak ada bayangannya, itu namanya waktu istiwa. Waktu pas lurus, berarti kan benda tidak ada bayangannya. Lah ini selain di hari Jumat justru malah tidak boleh sholat. Selain sholat-sholat tertentu malah nggak boleh sholat. Yang boleh tahiyatul masjid boleh, atau sholat-sholat yang hari Jumat boleh. Tapi kalau sholat duhur belum. Nanti kalau udah bayangan itu ada, benda itu ada bayangannya, walaupun cuma sedikit, berarti kan ke arah timur kan. Nah itu udah masuk waktu duhur. Berakhirnya duhur ketika bayangan itu panjangnya sama dengan bendanya. Kalau misalnya bendanya 1 meter, kok bayangannya udah 1 meter, nah berarti waktu duhur udah habis. Nah ini kalau orang kampung dulu Pak, kalau di sawah, ya kan asal mendiriin gagang pacul. Kalau orang Jawa duran. Kalau sampai apa? Duran ya. Duran didiriin, lah kok udah sama panjangnya sama, tadi jengkalin. Nah, udah asar. Berarti waktu duhur udah habis. Asal waktu duhur udah habis berarti asar. Otomatis duhur habis langsung waktu
asar. Lah waktu asar itu berarti ya ketika bayangan itu sama panjang dengan bendanya, berarti itu udah masuk waktu asar. Ila ghurubin sampai terbenamnya matahari. Lah orang puasa itu kan awalnya patokannya itu kan terbenam matahari. Lah terbenam matahari itu tandanya masuk waktu maghrib. Lah waktu maghrib itu diawali dengan azan. Lah sekarang patokannya orang puasa bukannya azan. Padahal awalnya aslinya ya terbenam matahari. Fa maghribin dan waktu maghrib ila maghrib syafakin sampai hilangnya awan merah. Nah, kalau ini agak susah Pak kita. Karena di sekarang awan di atas itu udah nggak bisa jadi patokan. Ya udah banyak tercemar polusi semacam-macam. Fa isya'in ila fajri shadiqin dan isya itu sampai terbitnya fajar shadiq. Fa subahin ila tulu'i syamsin dan waktu subuh mulai dari fajar shadiq itu tadi sampai terbitnya matahari. Ketika matahari terbit berarti habislah waktu subuh. Kecuali kalau yang subuhan, subuh awan-awan. Subuhan, subuh awan-awan ya. Wa khamisuha dan yang kelima istiqbalu qiblatin, menghadap kiblat. Nah, ini. Dengan sekarang kita kadang pakai apa? HP itu, kompas. Nah, kadang ada yang bodo amat lah, yang penting kayak pantasnya ngulon-ngulon. Memang dalam hal menghadap kiblat ini terjadi khilafiyah. Di kampung saya itu sampai terjadi ada salah satu seorang kiai mutung. Mutung apa? Bukan, Pak. Dulunya dia imam di situ karena beda pendapat masalah kiblat, akhirnya dia mengundurkan diri dari imam di situ. Akhirnya dia pindah ke masjid yang lain. Apa? Ngambek. Purik. Purik. Purik itu bahasa Lampung. Betawi. Oh, bahasa Betawi. Purik. Purik. Iya, begitu kan. Gara-gara kiblat. Waktu masjid ini dibangun, nah, itu ada yang beristihad bahwa setelah gempa Jogja, ini walau alam ya benernya ya, katanya letak Pulau Jawa ini bergeser, sehingga kiblatnya pun ikut bergeser. Hitung Pak pakai alat macam-macam. Makanya sehingga misalnya kiblatnya kayak begini, jadi misalnya lurus begini, agak begini Pak. Ini. Lah kiai yang satu tadi nggak terima, enggak, kiblat udah bener begini, nggak usah diubah begini. Ya akhirnya di voting karena menang yang begini. Nah yang lurus begini akhirnya ya ngambek karena menganggap bahwa kiblat ini salah. Ini kalau kiblatnya begini, ini bukan nyampe ke Mekah, tapi nyampe Barcelona. Wah, akhirnya ya yang satu ngambek sampai sekarang ya nggak mau khutbah Jumat, nggak mau ngajar ya nggak mau. Wallahu alam ya itu urusanmu. Lah kalau kita gimana? Mustaqbilal kiblat. Karena kita tidak berada tepat di depan Ka'bah, maka kita menghadap kiblatnya itu ya kira-kira. Lah kecuali kalau pas kita lagi haji umroh ya pas depan Ka'bah ya plek madep Ka'bah di situ. Lah kalau kita orang Indonesia, orang Bekasi sini, kok geger masalah kiblat. Loh ada masjid entah di mana ya? Banyak. Yo, itu digaris sampai mencong ke sono loh. Sampai ruangan yang sini tuh nganggur. Nah ini, ada ya? Ya saya pernah masuk. Ini kok yo kebangetan men yo. Mencongnya tuh sampai ke sono loh, sampai ke teko itu, sampai ke itu loh. Dari ruangan sini nganggur. Akhirnya ya masjid itu yang aslinya luas jadi sempit. Ada ya? Cilincing ada? Oh masjid kecamatan? Belum pernah masuk, saya nggak tahu ya. Lah ya kok ya sampai segitunya ya? Belumnya di luar. Waktu di luar. Di luar? Bener? Berarti mencong begono, gimana sono? Itu kan nyiksa diri.
Kita ini kan tidak berada di tepat depan Ka'bah, ya wis kira-kira. Lalu kadang itu orang yang ngotot begitu ketika sholat di rumah juga naruh sajadah asal-asalnya kadang. Kalau di masjid aja kayaknya teliti banget. Giliran sholat di rumah, naruh sajadah ya asal kelihatan madhep ngulon, geser ngalor dikit ya wis. Allah Maha Pemurah kok ribet-ribet. Nah kalau zaman dulu katanya Mbah Bolong, pernah dengar ya Pak Wasto ya? Mbah Bolong itu katanya kalau ngintip dia tempat keimaman itu katanya itu langsung nembus sampai ke Ka'bah. Tapi ya wallah alam itu kan cerita hanya dari mulut ke mulut itu kan wallah alam ya. Ya bisa benar bisa enggak wallah alam. Lah kalau kita ya wes lah. Pokoknya kalau kita sekira-kira itu kiblat itu umumnya mulon agak geser ngalor dikit ya udah usah gelar. Lah kok ribet-ribet. Allah Maha Pemurah. Bahkan guru saya pernah bilang begini, Allah itu enggak rewel. Udah enggak usah rewel-rewel amat sih masalah begitu. Asal enggak enggak bener-bener salah udah biarin. Bahkan ini ada keterangan dalam kitab Fathul Wahab. Seandainya kita sholat 4 rakaat 4 arah sah. Lu kok bisa umpama? Ini kayak saya nih aslinya kalau madhep sini nih kan, kalau di sini kan aslinya saya bingung, Mbak. Menurut saya itu barat itu sono loh. Sampai juga sama? Kembali sama saya berarti. Saya bilang barat itu aslinya sono, Pak. Menurut saya ya. Menurut Pak Wasto malah kebalikannya ya. Kalau Pak Dadang gimana? Wetan, oh kan beda-beda kan. Pak Haji? Oh barat ini, oh bener berarti. Barat bener, sampean? Barat sono. Orang segini aja bilang barat beda-beda loh Pak ya. Coba kalau kita otot-ototan udah. Ya kan Pak Wasto, berarti sono kan. Sama Pak Wasto, saya madhep sono. Pak Dadang nonton tadi. Berarti sholatnya madhep sono ya. Bapak ini madhep sono. Di sono, bapak di mana? Ya kan? Bingung juga? Oh enggak? Oh iya. Ini seandainya kita otot-ototan, Pak, itu sholatnya bisa tabrakan loh. Ya kan? Saya sholatnya madhep sono. Lah kenapa saya yang dalam pikiran saya kiblat itu ke sono, kenapa saya harus ikut ke sini? Kalau Pak Wasto yang kiblat ke sono, kenapa kok ikut ke sini? Enggak ngotot ke sono. Tapi kan otak kita ini dalam bayangan kita kan nggak bisa dibohongin kan. Tetap kalau kata saya barat itu sono, walaupun saya sholat madhep sono. Lah kenapa kita mau sholat madhep sono? Padahal di bayangan kita, di keyakinan saya masih khususnya sono, barat itu. Lah kenapa kok kita di sini? Lah inilah fikih itu akan selalu koma. Koma itu ya masih belum selesai gitu loh. Belum titik. Lah makanya harus gak usah otot-ototan banget lah. Lah saya kalau di daerah Kalibaru, nah itu memang saya kalau sholat perasaan saya madhep ke timur, Pak. Daerah Kalibaru. Kalau daerah sini itu ya itu barat itu sono. Kalau daerah Sukapura, nah itu perasaan sholat saya perasaan madhep ngidul, selatan. Sama Sukapura selatan. Senasib kita. Lah iya. Tapi kenapa kita melawan keyakinan kita sendiri? Tapi kalau saya menghadap sono. Banyak ya beda. Sukapura kan ada sono. Sukapura. Iya, sampean kalau di Sukapura perasaan salat madhep mana? Ngalor. Iya, ini kan hasil ijtihad fikih namanya. Jadi ketika kita misalnya kalau kita sholat di masjid, kita mengalahkan ego kita pribadi. Ini udah ketetapan umum, maka kita ikuti ketetapan umumnya. Lah ketika kita sholat misalnya lagi bertamu di rumah orang, ya, misalnya kayak saya
Ya kayak Pak Haji bertamu ke Sukapura kan. Tadi kiblatnya kan beda kan ya. Begitu kita numpang sholat di situ, kebetulan tuan rumah lagi keluar, karena kita berkeyakinan bahwa kiblat itu sono, maka kita gelar sajadah madhep sono. Begitu dapat 1 rakaat misalnya, ada yang datang, sholatnya salah, kiblatnya bukan sono kayak Pak Dagang. Akhirnya dia muter, tapi jangan sambil geser sajadahnya, cuma orangnya aja yang muter. Nah yang batal itu bukan geser, yang gatal itu geser sajadahnya. Kalau cuma muter doang nggak batal. Udah awal madhep sono, datang lagi. Ini udah sobatnya salah, sono. Wah, akhirnya muter. Udah Isya ini. Udah bisa lawan di kita yuk. Sono. Lah kemudian datang Pak Haji, salah kiblatnya sono. Puter lagi madhep sono. Jadi kan jadi kan 4 rakaat, 4 arah. Salatnya sah. Asal tadi dia udah berijtihad dengan keyakinannya bahwa kiblat itu sono. Kemudian dia mengikuti orang yang dia yakini benar, sono. Kemudian ternyata salah, kemudian mengikuti yang dia yakini benar, sono. Lah kemudian terakhir ke sono. Lah kok sampai muter lagi yo? Wong salatnya cuma 4 rakaat. Lah inilah ijtihad namanya. Ijtihad itu kadang akan dianulir dengan ijtihad berikutnya. Hari ini bisa dianggap benar, tapi besok bisa jadi dianulir, dianggap salah. Kalau undang-undang namanya amandemen ya. Udah berlaku nih, tapi ternyata kurang cocok, akhirnya di amandemen. Ya, begitulah kira-kira ya, disambung pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.